Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 3 Desember 2021. Pada hari pesta Santo Franciscus Xaverius, Imam dan Pelindung Karya Misi. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, bacaan-bacaan yang saya ambil hari ini, saya ambil dari penanggalan biasa normal. Tidak saya ambil dari bacaan yang khusus untuk hari pesta Santo Franciscus Xaverius. Bacaan yang saya ambil mengikuti penanggalan normalnya, di mana bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24 yang mengatakan tentang nubuat Tuhan akan datang waktunya orang-orang buta akan melihat. Dan bacaan Injil saya ambil dari Injil menurut Matius bab 9 ayat 27 sampai 31 tentang dua orang buta yang disembuhkan karena percaya kepada Yesus dengan seruan mereka, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema, apakah kamu percaya? Pertanyaan penting buat kita dalam perjalanan siara iman kita, terutama dalam masa-masa Advent juga. Saya kira baik kita menanyakan hal ini buat diri kita. Apakah ada titik-titik buta dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk mengenali kuasa dan belas kasihan Tuhan? Apakah ada titik-titik buta itu? Dalam Injil hari ini, Injil yang saya ambil, ketika dua orang buta mendengar bahwa Yesus sedang lewat, mereka mengikuti Yesus dan mereka mohon belas kasihan Yesus. Mereka katakan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kata belas kasihan secara harafiah berarti satu kesedihan yang mendalam, satu duka cita dalam hati. Tapi belas kasihan dalam versi Yesus adalah lebih dari sekedar kasih sayang. Lebih dari itu, atau lebih dari sekedar kesedihan yang mendalam atas kemalangan orang lain, lebih daripada berempati dengan penderita. Belas kasihan di sini melangkah lebih jauh, bahkan menghilangkan penderitaan itu sendiri. Orang yang berbelas kasih, dia berbagi dalam kemalangan dan penderitaan orang lain, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri, milik mereka sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika dua orang buta mendekati Yesus, dia mempertanyakan kesungguhan mereka. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka percaya bahwa dia mampu melakukannya, menyembuhkan mereka, apakah dia mampu. Dia bertanya kepada mereka, kesungguhan mereka dia tanya, apakah kamu percaya bahwa aku mampu melakukan ini? Yesus menguji mereka bukan untuk menolak mereka. Yesus bahkan memperkuat iman dan kepercayaan mereka pada belas kasihan Allah. Dia menyentuh mata mereka, baik untuk mengenali penderitaan mereka sekaligus untuk membangkitkan iman dalam diri mereka. Iman mereka tumbuh sewaktu mereka menanggapi firman-Nya dengan harapan yang penuh keyakinan. Yesus memulihkan penglihatan mereka secara fisik
maupun secara rohani kepada realitas kerajaan Allah disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Iman membuka jalan bagi kita untuk melihat kuasa kerajaan Allah dan mengalami kehadiran penyembuhannya dalam hidup kita. Di dalam Yesus, kita melihat kepenuhan belas kasihan Allah dan kuasa kerajaannya. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang menyelamatkan dari kematian dan kehancuran. Kuasa yang mengampuni dosa. Kuasa yang mengangkat beban kesalahan. Kuasa yang menyembuhkan kelemahan. Kuasa yang melepaskan yang tertindas. Yesus tidak pernah menolak untuk membawa belas kasihan Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Bagaimana kita bisa mencari dan memperoleh belas kasihan Tuhan? Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang rendah hati dan kepada mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan, akan pengampunan dan kuasa penyembuhannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan ingin mengubah hidup kita untuk membebaskan kita supaya kita hidup sebagai putra dan putri, putra-putri kerajaannya, warga kerajaannya. Dan iman adalah kunci dari perubahan hidup, dari transformasi ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman? Iman adalah karunia yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan untuk membantu kita mengenal Tuhan secara pribadi, untuk memahami kebenarannya, untuk hidup dalam kuasa kasih-Nya. Agar iman menjadi efektif, iman tersebut harus dikaitkan dengan kepercayaan, dengan ketaatan, penyerahan aktif dan partisipatif kepada Tuhan, dan kesediaan untuk melakukan apapun yang diperintahkannya, apapun yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus ingin kita hidup dalam pengharapan yang penuh keyakinan bahwa Dia akan memenuhi janji-janjinya kepada kita dan membawa kita ke dalam kepenuhan kerajaan-Nya. Kerajaan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Tahukah kita damai dan sukacita kerajaan Allah itu? Kesembuhan yang dialami 2 orang buta dalam Injil bisa menjadi tanda kedamaian, tanda sukacita yang dialami oleh orang yang mengenali dan mengasihi Allah, beriman pada Allah. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mendekat kepadamu dengan iman dan kepercayaan pada kuasa dan belas kasihan-Mu yang menyelamatkan. Bebaskan kami dari keraguan dan ketidakpercayaan, agar kami dapat mendekati-Mu dengan percaya diri dan berdoa dengan berani, dengan iman yang penuh harap. Biarkan kerajaan-Mu datang dan semoga kehendak-Mu saja terjadi di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.